Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi nih dengan berita saham ya, dengan Stock for Indonesia Channel. Pastikan Sobat Saham menonton sampai habis ya, agar kamu nggak ketinggalan informasi mengenai saham. Berita pertama seperti biasa dari Wall Street ya. Wall Street jatuh, saham Apple dan Microsoft merosot. Tepatnya Dow Jones turun 0,75%, S&P turun 1,22%, Nasdaq turun 2,02%. Dan untuk hari ini bursa Asia melemah, IHSG ikut terkoreksi 0,48%. Jadi bursa Asia hari ini turun ya, mengikuti Wall Street semalam. Dan bagaimana dengan IHSG? Yap, IHSG ditutup melemah, sektor kesehatan ambles 1% lebih. Sementara itu dari dunia komoditi, yang pertama ada minyak nih. Harga minyak dunia turun 2% imbas aksi jual mendadak. Sama halnya dengan emas, harga emas hari ini turun akibat lonjakan dolar Amerika Serikat. Investor mengambil untung, taking profit juga ya, sama seperti minyak. Dan ini lebih parah nih tentang batu bara. Harga batu bara anjlok 3,5% ya, terendah dalam 9 bulan terakhir. Dan yang berbeda sendiri nih ada CPO. Senin terakhir bulan Januari harga CPO tercatat naik. Jadi kemarin Senin tercatat naik ya harga sawit atau CPO-nya. Yap, kita tinggalkan komoditi, sekarang kita ke Bursa Efek Indonesia. Waspada, 153 saham ini berpotensi turun hingga Rp1. Dan 153 saham ini masuk daftar efek pemantauan khusus dan berpotensi masuk dalam papan baru. Dan efek-efek ini memiliki beberapa kriteria, salah satunya harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51 per lembar saham. Selain itu, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dan tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan. Adapun 20 dari 153 emiten ini masuk dalam daftar tersebut 2 bulan terakhir. Di antaranya bahkan ada beberapa yang masih baru ya, ada Omre atau PT Indonesia Prima Property, kemudian ada KBLV, Agar, Arka, Baut, ada Bayu, BEK, BRNA, CBMF, CSMI, EPAK, Fastway, Gema, HKMU, KBAG, Kota, Kren, dan juga Limas. Oke, jadi perlu diwaspadai ya yang punya beberapa saham di atas. Nah, kemudian ini dia cek 5 emiten baru di IDX High Dividend 20. Ini kebalikan berita bagus ya. Royal membagikan dividen jumbo sepanjang 2022. Jadi Bursa Efek Indonesia memasukkan 5 emiten yakni AMRT, BJTM, BJBR, BNGA, dan BSSR ke dalam konstituen baru IDX High Dividend 20. Kelimanya Royal membagikan dividen jumbo di tahun lalu. Nah, kelima emiten tersebut berhasil mendepak PT Adira Dinamika, DMF, CPIN, KLBF, TOWR, dan Unilever dari indeks ini. Jadi bergeser ya. Jadi ini didasarkan oleh data tahun lalu. Dan sekarang kita ngomongin spesifik tentang emiten ya. Yang pertama kita ke komoditi dulu nih, ada sawit. Dharma Satya atau DSNG akan membangun pabrik kelapa sawit di Kalimantan Barat pada kuartal 2 tahun ini. Nah, kapasitasnya itu sampai 30 ton TBS per jam. Nah, dengan adanya PKS baru ini, maka DSNG ini akan memiliki 15 PKS dengan total produksi mencapai 705 ton per jam. Wow, pada akhir tahun nanti ya, masih 2 tahun lagi, 2025. Bagi yang belum tahu, DSNG ini milik konglomerat TP Rahmat ya, dan ini selain dari CPO, ini juga punya usaha kayu. Produk kayu ya, dan ini kinerjanya juga cukup baik nih di sepanjang tahun 2022, khususnya produk panel. Di tahun 2020 ini volume penjualannya tuh meningkat 6%. Dan masih dari DSNG nih, catat memproduksi CPO juga naik 17%. Kalau tadi produk kayunya 6%, ini produk CPO-nya 17% pada tahun 2022. Kalau udah begini berarti nanti ada kemungkinan ya di kuartal keempat juga akan naik nih untuk laporan keuangannya. Kita harapkan ya, dan bagi yang nanti saham IPO ini ada Nice ya, menggelar penawaran perdana. Hasanah Boga patok harga Rp100 per lembar saham. Makin murah semuanya untuk harga saham-saham IPO ya, karena bersaing nih. Jadi untuk masa book building ini dari tanggal hari ini 31 Januari sampai nanti tanggal 2 Januari. Sementara untuk penawaran awal itu 2 Januari sampai 11 Januari. Siapa nih yang berminat?
Ya, emiten Nice ini itu adalah makanan bayi ya. Nah, ini akan melepas sebanyak 510 saham baru atau 20% dari modal ditempatkan. Ini maksudnya 510 juta ya. Dan juga sama warannya juga 510 juta lembar. Jadi nantinya setiap satu waran itu akan diberikan nih untuk yang punya satu saham baru. Jadi 1:1 rasionya. Dan untuk dana dari hasil penawaran umum perdana ini akan digunakan untuk belanja modal ya, jadi seperti untuk pembangunan pabrik ya, dan untuk pembelian mesin dan sebagainya. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya itu efektifnya tanggal 30 Januari ya, dan tadi seperti yang saya bicarakan penawaran umumnya 31 sampai 2 Februari. Nah, kita ke Net TV ya, menggandeng Viu, NetVC atau Net TV menggarap novel populer menjadi serial. Ya, dan ini menarik ya, sekarang ini kan pada zaman yang ngetren nih serial-serial yang mengenai rumah tangga ya, seperti itu percintaan gitu ya. Nah, ini adalah rinciannya. Ya, dan semoga serialnya sukses dan akhirnya bisa mendatangkan pundi-pundi pendapatan dan laba bersih ya untuk Net TV. Nah, berikutnya kita ke cash atau cashless ya, mengenai Rekisunya yang batal nih. Jadi rencananya akan melakukan private placement. Untuk jumlah lembar saham yang diterbitkan ini adalah 143 juta lembar saham lebih. Dan sebagai informasi, Cash ini merupakan emiten jasa teknologi keuangan ya, yang pada laman Bursa Efek Indonesia bahwa saat ini perseroan tengah melakukan penjajakan dengan beberapa calon pemodal atau investor yang akan ikut dalam rencana aksi korporasi private placement. Aksi korporasi ini akan dihelat dalam rentang 2 tahun sejak persetujuan rapat umum, jadi masih lama ya. Nah, untuk RUPS-nya sendiri nanti tanggal 8 Maret 2023, jadi masih bisa jadi 2023, 2024, 2025. Untuk dana hasil aksi korporasi itu adalah untuk modal kerja ya, untuk pengembangan bisnis dan belanja modal dalam rangka pengembangan fitur serta pasar produk perseroan. Nah, dengan adanya nanti private placement diperkirakan ini aset dari Cash ini mencapai 154,74 yang sebelumnya itu cuma 135,85 miliar per 30 September 2022. Dan sekarang kita ke MSCN atau MNC Digital Entertainment. Kabarnya kurang menyenangkan nih ya, terbentur regulasi, Pak Haritanu menanggalkan kursi empuk sebagai CEO di MSCN. Nah, regulasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan publik yang menerapkan pembatasan bagi direksi perusahaan publik untuk menjabat maksimal 2 perusahaan publik. Jadi, Pak Haritanu menjadi CEO di beberapa perusahaan ya. Nah, salah satunya harus ditinggalkan nih ya, di korban adalah MSCN. Berikutnya kita ke properti. Ada Pura Delta atau Dimas, di mana karena pusat data menguat, marketing salesnya itu di tahun 2022 tembus 1,86 triliun. Nah, ini melejit 3,6% dibandingkan target yang cuma 1,8 triliun. Beda tipis. Untuk penjualan lahan industri ini menjadi penyumbang terbesar ya dalam pencapaian marketing sales ya, sebanyak 60 hektar lahan industri sepanjang 2022. Juga ini untuk pengembangan kawasan komersial dan hunian kota Delta Mas juga terus dilakukan. Jadi ada beberapa proyek juga yang lain yang menunjang ya untuk marketing salesnya. Nah, berikutnya kita ke konstruksi. Yang pertama dari konstruksi BUMN yaitu Waskita Karya atau WSKT yang menang tender 111 miliar di Maluku Utara. Ini merupakan proyek pelabuhan perikanan Dayo Majiko Sentra Kelautan Perikanan Terpadu atau biasa disingkat SKPT di Morotai, Maluku Utara. SKPT ini akan menjadi pemasok ikan strategis dari Indonesia. Dan nantinya di sana akan dibangun yaitu instalasi pengolahan, kemudian ice flake machine, processing, tempat pendaratan ikan, pembersihan kapal nelayan dan sebagainya. Wow, ini strategis banget nih ya. Dan untuk pembangunan SKPT ini nanti rencananya akan berlangsung selama 450 hari, jadi lebih dari 1 tahun ya. Dan berikutnya masih di konstruksi BUMN yang lain yaitu ada Wika, yang juga Wika ini ada kabar bagus nih. Total kontrak Wika di tahun 2022 ini naik 24% ke 33 triliun. Wow. Untuk segmen infrastruktur dan gedung berkontribusi hingga 63%. Dan untuk 16%-nya itu adalah di engineering, procurement and construction. Sementara itu untuk properti dan investasi sebesar 19%. Capaian kontrak ini terhitung naik ya 24,43% dibandingkan tahun 2021, dan kontrak barunya itu diperoleh Wika di tahun 2021 itu cuma 26,8 triliun. Selamat ya untuk Wika. Semoga bisa membantu untuk menaikkan harga sahamnya juga nih ya. Oke, berikutnya kita ke BEP.
Ada 6.039 investor nih yang tersangkut di saham Sultan Subang BEP. Wow, banyak sekali. Jadi kemarin tuh banyak digemari ya pada saat harganya naik-naik gitu. Sekarang akhirnya banyak yang nyangkut nih. Untuk diketahui saham BEP ini kemarin disuspend ya di tanggal 18 Januari sampai pengumuman lebih lanjut nih. Semoga aja ya segera dibuka jadi banyak para investor yang bisa segera melakukan aksi taking profit atau mungkin cut loss. Dan kabar yang kurang mengenakan dari BEP ini ya karena dia gagal bayar repo nih dan itu dibenarkan sendiri oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Ya semoga aja ya segera ada jalan keluar dari BEP ini jadi nanti suspendnya bisa segera dibuka nih. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.